Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua dalam keadaan sehat wal afiat. Antum semua dalam kondisi iman masih melekat di dalam diri. Antum semua dalam keadaan di mana masih mau mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ana berharap antum semua juga dalam kondisi di mana sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang terus istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Kita lanjut dalam sebuah kisah Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama belajar lagi tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW, kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di episode sebelumnya, ketika kita sedang bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam usia remaja, ya, dalam usia remajanya justru Nabi dekatnya dengan sosok lelaki, sosok ayah sebagai pengganti ayah, Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Dan di usia remaja ketika Abdul Muthalib meninggal dunia di usia 8 tahun, kemudian dirawat, dijaga, dibimbing oleh pamannya Abu Thalib. Di usia remaja ini Rasulullah SAW diajarkan bagaimana langkah-langkah praktis, ya, salah satunya selain dengan menggembala kambing. Ketika Rasulullah dirawat oleh pamannya Abu Thalib, Rasulullah diajarkan menggembala kambing. Selain menggembala kambing, Rasulullah SAW diajarkan bagaimana cara berdagang. Menarik sekali. Cukup panjang kehidupan Nabi bersama pamannya Abu Thalib, diajarkan bagaimana caranya berdagang. Di situ diketahui bersama bahwasanya penting ternyata di dalam kita nih, kehidupan kita umat Islam, kaum muslimin, ketika kita terjun langsung dalam mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dalam hal ini adalah berdagang, atau kalau kita bilang fiqhul buyu, fikih jual beli, itu memang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena banyak orang kita saat ini ketika dia terjun di dunia bisnis, ketika dia terjun dalam berdagang yang akhirnya tidak mencontoh bagaimana Nabi SAW berdagang, akhirnya yang terjadi adalah banyak hal-hal yang dilanggar. Contoh banyak orang-orang kita bilang, kalau gitu mulai dulu aja bisnisnya, kalau gitu mulai dulu aja dagangnya, dan ilmunya sambil dipelajari. Ternyata nggak gitu. Justru ilmunya dulu dipahami, ilmunya dulu dikuasai, baru kita terjun langsung. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW di usia remaja, guys, di usia remaja loh. Di usia yang saat ini kalau kita lihat ya, orang-orang kita kaum muslimin, justru di usia remaja kita masih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Kemudian di usia remaja kita juga masih banyak menghabiskan waktu dengan main gadget, ya, Mobile Legends-nya, terus PUBG-nya. Di usia remaja juga banyak di antara kita yang masih banyak menghabiskan waktu di jalan, nongkrong di mana-mana. Tapi justru Nabi Muhammad SAW di usia remajanya sudah menerapkan ilmu praktis, yakni ilmu berdagang. Paling kita di usia 20 tahun, seusai sekolah, kemudian melanjutkan kuliah, di situ baru kita menghabiskan usia kita, ada yang menerapkan bisnisnya. Tapi menjadi pertanyaannya adalah usia kita saat ini, kalau kita lihat dan kita merujuk bagaimana Nabi Muhammad SAW, ini sangat luar biasa sebenarnya. Nah,
di dalam berdagangnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana diajarkan berdagang yang jujur, berdagang yang dia tidak memberatkan timbangan, berdagang tidak dengan kecurangan, berdagang tidak dengan riba, berdagang tidak dengan menimbun barang dagangan. Ternyata hal ini memang sudah diperhatikan oleh Rasulullah SAW sejak remaja dulu. Artinya ini yang harus kita resapi bersama, ini yang harus menjadi pelajaran bersama bagi kita. Kalau memang kita saat ini mendeklar diri kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, kita ini adalah umat yang setia, maka ikutin dulu apa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini adalah berdagang. Sampai akhirnya Rasulullah dipercaya, sampai akhirnya Rasulullah disebut sebagai Al-Amin. Satu Mekah, ya, satu kota Mekah tahu siapa itu Muhammad, ya ini Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Karena kejujurannya, karena budi pekertinya, karena bagaimana bersosialisasinya yang tidak mengkhianati. Terus dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya karena memang ketika berdagang tidak curang, tidak menimbun barang, dan dalam kondisi yang memang menjaga adab dari bagaimana jual beli kepada para penjual atau pembeli itu sendiri. Ya, insya Allah dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk kehidupan kita, bahwasanya oh ternyata kita bisa menerapkan ini guys di dalam kehidupan kita. Yang penting pahami dulu ilmunya, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Usia remaja loh, usia remaja yang kalau kata kita bilang usia yang masih labil, ya, belum pada kematangan di dalam berpikir, tapi Nabi sudah mencontohkan itu. Dan semoga kita umatnya juga mampu mengikuti apa yang sudah disampaikan Rasulullah SAW atau dilakukan oleh Rasulullah dengan perilaku-perilaku baiknya. Insya Allah kita siapkan diri kita dan mantapkan diri kita, bahkan matangkan di dalam benak kita, kita ini adalah umatnya Nabi yang siap terus mengikuti jejak, menapak tilas bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW dari usia kecilnya, remajanya, dewasanya, sampai Nabi meninggal dunia. Insya Allah kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di surga. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.